PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي به أجسادنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الإخوة hadirin hadirat qaimin qaimat musyahidin musyahidat mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah sentiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita baru selesai melakukan qiyamut tarawih. Semoga Allah Tabaraka wa taala menjadikan qiyam yang baru kita lakukan amalan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa taala, yang dijadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salah satu yang sangat kita butuhkan pada hari kiamat adalah beratnya timbangan kebaikan-kebaikan kita. Karena orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, itulah orang-orang yang mendapatkan pintu-pintu keberuntungan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kata Allah Tabaraka wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah qaimin qaimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, tausiah
kita di malam hari ini sedikit kita akan membahas tentang pentingnya muhasabah di penghujung Ramadan. Pentingnya muhasabah, introspeksi diri di penghujung Ramadan. Apa saja yang telah kita lakukan dari awal Ramadan hingga pertengahan Ramadan dan hingga penghujung Ramadan. Dan kita sudah hampir sampai ke penghujung Ramadan. Dan seorang muslim dituntut selalu untuk melakukan muhasabah. Dengan melakukan muhasabah, seorang muslim akan mengerti di mana letak kekurangan-kekurangan dirinya. Di mana letak kelalaian-kelalaian dirinya di dalam menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertolak dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam surat Al-Hasyr, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, kitab tafsir, an-nazar fi hadhihi al-ayah bima'na al-muhasabah. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk selalu melihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil orang-orang yang beriman oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapapun yang di dalam dirinya terdapat keimanan, walaupun sebesar biji, tetapi terdapat keimanan di dalam dirinya, wajib merasa terpanggil oleh ayat yang mulia ini. Karena Allah memanggil orang-orang yang beriman. Tidak hanya orang-orang yang beriman, al-imanul kamil, keimanan yang sempurna atau keimanan yang tinggi, tetapi mencakup di dalamnya serendah-rendah keimanan seseorang, termasuk ke dalam ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, hendaknya setiap jiwa melihat, melakukan muhasabah, sebagaimana disebutkan tadi perkataan Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, kitab tafsir, an-nazar huna bima'na al-muhasabah. Kalimat an-nazar wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. An-nazar di dalam ayat ini bima'na al-muhasabah. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita untuk melakukan muhasabah. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan introspeksi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk keesokan harinya. Dan sejatinya seluruh amalan-amalan yang kita lakukan, semuanya akan kita terima ganjarannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang baik, kebaikannya akan kembali kepada kita. Amalan yang buruk, ganjarannya juga akan kembali kepada kita. Makanya diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setiap kita hendaknya memperhatikan apapun yang telah kita lakukan. Yang baikkah yang kita lakukan, sempurnakan kebaikan itu. Yang burukkah yang telah kita lakukan, berhenti melakukan pintu-pintu keburukan itu. Dan tanpa muhasabah, kita tidak akan bisa mengetahui di mana titik kekurangan kita, di mana titik kelemahan kita. Wabil muhasabah, dengan muhasabahlah kita bisa mencermati amalan-amalan yang telah kita lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang selalu melakukan muhasabahlah orang-orang yang jenius, yang memfungsikan akalnya pada tempatnya, yang memfungsikan pemikirannya pada tempatnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang-orang yang jenius itu kata Nabi, orang-orang yang pintar itu kata Nabi, man dana nafsahu, orang-orang yang selalu melakukan muhasabah. Dana artinya hasabah. Man dana nafsahu, orang-orang yang selalu melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dia lakukan. Akankah yang dia lakukan ternyata kemungkaran, maksiat, sesuatu yang akan mendatangkan sesuatu yang buruk kepadanya di kemudian hari, terutama di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia mendapatkan dirinya melakukan kemungkaran-kemungkaran di masa lampau, setelah melakukan muhasabah, maka dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan diberikan kabar gembira oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian mendapatkan keberuntungan kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau setelah muhasabah dia mendapatkan dirinya di masa lampau telah melakukan benih-benih ketaatan, telah melakukan benih-benih kebajikan, amal-amal saleh, maka sempurnakan amalan itu. Karena seperti apapun seorang muslim melakukan amal saleh, akan ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Maka begitu dia melakukan muhasabah, sempurnakan amal saleh yang terdapat di dalamnya kekurangan-kekurangan. Maka momentum di penghujung Ramadan ini ma'asyiral ikhwah, dan kita sudah masuk malam ke-26 Ramadan, sudah bersiap-siap meninggalkan kita ma'asyiral ikhwah, maka lakukan muhasabah terhadap apapun yang telah kita lakukan dari awal Ramadan. Pertama, muhasabah terhadap puasa yang telah kita lakukan. Sudahkah kita melakukan puasa imanan wahtisaban? Lakukan muhasabah. Sudahkah kita melakukan puasa karena dorongan iman, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Atau kita berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan, menjadikan Ramadan ini hanya sekedar bulan musim taat, musim beramal saleh, musim melakukan amal-amal kebajikan. Ketika kita melihat orang berpuasa, kita berpuasa. Ketika kita melihat orang melakukan benih-benih ketaatan, kita melakukan benih-benih ketaatan tanpa mengetahui apa tujuan daripada kita melakukan ibadah puasa itu. Kalau ternyata seperti itu amal puasa yang kita lakukan di penghujung Ramadan, Ramadan yang tersisa ini, lakukan puasa imanan wahtisaban. Karena puasa yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, puasa yang akan mendatangkan rahmat, puasa yang akan mendatangkan utaqa'u minan nar, adalah puasa yang dilakukan dengan imanan wahtisaban. Dilakukan puasa itu atas dorongan iman, bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena melihat orang berpuasa lalu kita berpuasa, tapi yang menguatkan azam kita untuk melakukan puasa itu dorongan iman. Bukti kita beriman kepada Rabbul Izzah, bukti kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ihtisaban, mengharapkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harapkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, harapkan imbalan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang manusia melakukan perbuatan diperintahkan oleh manusia, yang diharapkan adalah ganjarannya, yang diharapkan adalah gajinya. Padahal seberapalah yang akan diberikan gaji oleh manusia? Lelah seseorang bekerja atas perintah seseorang, mungkin dalam satu hari digaji 100.000, 200.000, 300.000, sampai mungkin 1 juta. Tidak seberapa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala perkara dunia, betapa kerdil di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang melakukan puasa imanan wahtisaban, ganjaran yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis, hadithun qudsiyun, yang datang dari Nabi SAW, fima yarwi an Rabbih Tabaraka wa Ta'ala, Allah mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak Adam itu miliknya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya sudah ada
hitung-hitungan pahalanya. Sudah ada hitung-hitungan ganjarannya. Yang melakukan satu kebaikan mendapatkan kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan memberikannya ganjaran. Ini yang kita harapkan. Ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian melakukan muhasabah terhadap qiyam. Tidak hanya muhasabah terhadap puasa yang kita lakukan, bagaimana qiyam yang kita lakukan. Karena Ramadan, bulan puasa begitu kuat hubungannya dengan qiyam. Nabi SAW melakukan qiyam bersama para sahabatnya. Kemudian para sahabat melakukan qiyam. Menunjukkan bagaimana kuatnya hubungan qiyamut tarawih dengan Ramadan. Dan petunjuk yang datang dari Nabi SAW sama. Bagaimana puasa dilakukan dengan imanan wa ihtisaban, maka qiyamut tarawih juga dilakukan dengan imanan wa ihtisaban. Melakukan qiyamut tarawih bukan karena ikut-ikutan. Banyak orang keluar melakukan salat Isya, kemudian kita keluar. Banyak orang melakukan qiyam, kemudian kita melakukan qiyam tanpa mengerti apa tujuan daripada qiyam, apa keutamaan daripada qiyam, bagaimana sikap kita terhadap qiyam, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, tanpa mengetahui tujuannya. Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Lakukan qiyam dengan imanan karena dorongan iman. Lakukan qiyam dengan ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah tabaraka wa taala. Sudahkah dari awal Ramadan qiyam yang kita lakukan demikian imanan wa ihtisaban? Kalau belum seperti itu, ma'asyiral ikhwah, jadikan malam-malam yang tersisa dari Ramadan dengan kita melakukannya imanan wa ihtisaban. Begitu juga amalan-amalan kita yang lain. Qiraatul Quran kita. Sampai di mana bacaan Al-Quran yang kita baca, ikhlas yang kita lakukan. Yang kita harapkan adalah ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap hurufnya terdapat di situ 10 pahala. Bayangkan kalau sudah ada di antara kita yang khatam 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali atau lebih. Kam minal ujur. Berapa ganjaran pahala yang akan kita dapatkan dari Al-Quran yang kita baca, setiap hurufnya mendapatkan 10 pahala. Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, kata Nabi. Fa inni la aqulu alif lam mim harfun, al-alifu harfun, wal-lamu harfun, wal-mimu harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dari bacaan seorang muslim terhadap alif lam mim, dia sudah mendapatkan 30 pahala, ma'asyarul ikhwah. Tapi lakukan imanan wa ihtisaban. Bukan karena mendengar orang-orang tadarusul Quran, wa tilawatuhu wa qiraatuhu, kemudian dia membacanya sekedar hanya meramaikan, dia tidak melakukan atas dasar iman dan tidak mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian begitu juga amalan-amalan yang lain. Lakukan semuanya imanan wa ihtisaban, dan introspeksi terhadap seluruh amalan yang telah kita lakukan, ma'asyiral ikhwah. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sekiranya kita mendapatkan jiwa kita dari awal Ramadan penuh dengan kekurangan-kekurangan, bahkan lisan kita belum bisa mengontrol ucapan-ucapannya,
masih mengucapkan ucapan yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ucapan yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala, yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah kita dari segala keburukan tersebut. Ramadan yang tersisa lakukan perbaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi siapa di antara kita yang mendapatkan dirinya dari awal Ramadan telah melakukan kebaikan, puasa dilakukan dengan imanan wa ihtisaban, puasa dilakukan dengan ala hadiyin nabawi, tidak hanya sekedar menahan dirinya dari lapar, dari dahaga, tetapi menahan ucapan lisannya, menahan pandangan matanya, menahan pendengaran telinganya, menahan tangannya, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya, menahan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kemungkaran, kemudian bersemangat melakukan amal saleh, pintu-pintu kebajikan. Bagi siapa yang telah mendapatkan dirinya melakukan kebaikan-kebaikan dari awal Ramadan sampai malam ini, ma'asyiral muslimin, maka sempurnakan kebaikan itu dengan sesempurnanya, agar pahala pun disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah buah daripada muhasabah atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan atas dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melakukan muhasabah, ma'asyiral ikhwah, apa yang mesti kita perhatikan untuk kedepannya? Yang mesti kita perhatikan untuk ke depan, yang pertama adalah al-isti'dad al-iman al-quwaniyah. Al-isti'dad bil-quwatil imaniyah. Mempersiapkan diri untuk memperkuat iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di penghujung Ramadan ini. Ini yang pertama. Jadi setelah kita melakukan muhasabah, hanya dua kemungkinan. Pertama, na'udzubillah, kita termasuk orang-orang yang melalaikan diri kita dari awal Ramadan. Kalaupun ada ibadah yang kita lakukan bukan di atas iman, bukan di atas ihtisab, maka lakukan perubahan terhadap diri kita. Bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kekurangan yang telah berlalu, kemudian ke depannya lakukan perbaikan terhadap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, andaikan kita telah mendapatkan diri kita dari awal Ramadan, kita melakukan segala bentuk ibadah yang diawali dengan puasa, kemudian qiyam, qiraatul Quran, sedekah, kemudian benih-benih ketaatan, kita mendapatkan diri kita melakukan itu semua imanan wa ihtisaban, dengan ikhlas, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita lakukan itu semua ala hadiyin nabawi, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyutimma fima ba'd. Hendaknya dia menyempurnakan kebaikan itu di waktu-waktu yang tersisa. Lalu apa yang mesti kita siapkan menuju akhir-akhir daripada Ramadan, menuju penghujung-penghujung Ramadan? Yang pertama adalah al-isti'dadu bil quwwatil imaniyah. Mempersiapkan diri kita dengan keimanan yang kuat. Mempersiapkan diri kita dengan keimanan yang kuat di dalam sanubari kita, terhunjam di dalam jiwa kita. Karena orang yang kuat imannya lah yang bisa menutup Ramadannya dengan amalan-amalan kebajikan. Karena semakin menuju penghujung Ramadan ini, godaan-godaan semakin banyak. Karena di berbagai tempat, di berbagai masjid-masjid kaum muslimin, kita perhatikan jamaahnya semakin sedikit. Kemudian tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan semakin ramai. Kemudian disibukkan dengan persiapan-persiapan Idul Fitri, sesuatu yang terkait dengan perkara-perkara dunia kita. Mungkin mempersiapkan pakaian kita, memperbagus rumah kita, tempat tinggal kita, atau yang semisal dengannya, berbagai macam godaan-godaan. Maka kita butuh menguatkan iman kita, ma'asyiral muslimin. Orang yang kuat imannya lah yang bisa menutup Ramadannya dengan amal-amal kebajikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka minta keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salillahil iman ila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minta keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan hambamu
hamba yang engkau berikan selalu kekuatan iman di penghujung Ramadan. Semakin menuju kepada penghujung Ramadan ini, semakin kuat keimanan kau berikan kepada hambamu ini ya Allah. Minta keimanan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah, persiapan yang kedua adalah kathratud doa. Memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan doa terbagi kepada dua. Yang pertama adalah al-ad'iyatul ammah, doa-doa yang bersifat umum. Meminta kemudahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala melakukan amal ibadah, terutama puasa, kemudian qiyam, kemudian pendermaan terhadap harta-harta yang kita miliki, kemudian amalan-amalan yang lain. Minta kemudahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian terdapat doa yang dikhususkan oleh Nabi SAW, terutama di malam-malam akhir Ramadan, mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, pengampun. Tuhibbul afwa, di mana engkau mencintai ampunan, mencintai kemaafan. Fa'fu anna, berikan maafmu dan berikan ampunanmu kepada kami ya Allah. Dan ini diajarkan oleh Nabi SAW. Perbanyaklah di akhir-akhir Ramadan, terutama di malamnya ma'asyiral ikhwah, mengucapkan doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena sejatinya seperti apapun amal ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan, akan ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Mungkin mata kita silap di dalam melihat, telinga kita silap di dalam mendengar, kaki kita silap di dalam melangkah, tangan kita salah di dalam mengambil. Sampai penghujung Ramadan pun meminta ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan diajarkan oleh Nabi SAW satu doa yang kita panjatkan dan dianjurkan memperbanyaknya di penghujung Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, mencintai ampunan, dan berikan ampunanmu kepada kami ya Allah. Al-iktsaru bid-du'a ila Allah tabaraka wa ta'ala. Memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala min hadyin nabawi, dibentuk daripada petunjuk kenabian, kerasulan Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral ikhwah, agar kita betul-betul bersemangat di dalam berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya doa ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Kitabus Sunan, apa kata Nabi SAW? Laisa syai'un akram indallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala melebihi kemuliaan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepadanya. Bayangkan ma'asyiral ikhwah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Jalla wa Ala menjadikan ayat yang mulia ini di penghujung ketika Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kemudian sampai yang terakhir, kemudian Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata para ulama? Sebagian para ulama mengatakan, di antara hikmah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an,
Aku mengkabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa. Hikmah, kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ayat ini setelah ayat-ayat yang memerintahkan untuk berpuasa kepadanya, yang bercerita tentang bulan Ramadan, menunjukkan bahwa doa di dalam bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam bulan Ramadan, tidak hanya qubailul iftar. Ya, terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm, da'watus sha'im 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Doa seorang yang berpuasa ketika hendak berbuka, doa yang tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi sejatinya juga ma'asyiral ikhwah, yang dikabulkan tidak hanya sekedar ketika ingin berbuka di bulan Ramadan. Sepanjang seorang berpuasa di dalam bulan Ramadan, doanya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ayat yang bercerita tentang doa dan janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang yang berdoakan Allah kabulkan, dikarenakan doa di dalam bulan Ramadan begitu mudah dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kedudukan doa adalah kedudukan yang sangat tinggi. Panjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah doa yang bersifat umum yang kita sebutkan tadi, atau doa yang khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral ikhwah, setelah memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikutnya adalah selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amalan yang ingin kita lakukan, minta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Minta bantuan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sejatinya ma'asyiral ikhwah, manusia sangat kerdil. Manusia tidak memiliki daya dan upaya apapun kecuali ketika daya dan upaya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Tapi ketika Allah tidak berikan, maka sekecil apapun perbuatan yang ingin dilakukan oleh seorang insan, maka dia tidak akan mampu melakukannya. Namun Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan tubuh yang sehat. Minta bantuan pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada sahabatnya untuk memperbanyak amal saleh, melakukan benih-benih ketaatan, sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau melakukan seluruh sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu. Wasta'in billah. Dan jangan pernah lupa engkau bersandar meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisanya seseorang lama di dalam berdiri bukan karena kekuatannya. Bisanya seseorang menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari bukan karena kekuatannya. Bisanya seseorang menahan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari bukan karena kekuatannya. Bisanya seseorang mengkhatamkan Al-Quran bukan karena kekuatannya. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Itu semua adalah bimbingan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah memberikan kemudahan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang pintu-pintu kebaikan, apa kata Nabi? Wa innahu layasirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Melakukan kebaikan-kebaikan itu sangat mudah, kata Nabi. Mudah bagi siapa? Ala man yassarallahu ta'ala alaih. Bagi orang-orang yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini realita kita saksikan dalam hari-hari kita. Ada orang yang mungkin secara fisik memiliki kelemahan, kekurangan, tapi tidak pernah tertinggal salat berjamaah di masjid. Selangkah demi selangkah dia melangkah dari rumahnya, bahkan mungkin ada yang menggunakan tongkat. Selangkah demi selangkah dia langkahkan kakinya 5 menit, 10 menit, bahkan lebih sampai ke masjid. Ada orang yang memiliki kekuatan yang begitu kuat
diberikan kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melangkahkan satu langkah pun dia tidak mampu melangkahkan, ma'asyiral ikhwah, kakinya ke masjid. Yang satu diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala kekurangan fisik yang dia miliki, dengan segala kelemahan fisik yang dia miliki, diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi dengan segala kelebihan fisik yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada orang yang kedua, melangkahkan kakinya satu langkah pun dia tidak bisa, karena Allah tidak berikan kemudahan kepadanya. Maka minta selalu kemudahan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam mengatakan, wa innahu layasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Melakukan benih-benih ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, betapa mudah bagi orang-orang yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mintalah kemudahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, musyahidin, musyahidan, mustami'in, mustami'at, qa'imin, qa'imat. Kemudian berikutnya adalah al-ijtihadu fi Lailatul Qadar. Betul-betul mengupayakan seluruh kekuatan kita atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mencari Lailatul Qadar. Berusaha dengan semaksimal mungkin mencari Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, carilah di malam-malam ganjil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW berbicara tentang Lailatul Qadar, Nabi menyebutkan fil ashril awakhir, ketika tinggal 10 terakhir bulan Ramadan dan sudah berlalu setengahnya, ma'asyiral ikhwah. Kemudian dikerucutkan lagi oleh Nabi SAW, diperkecil lagi oleh Nabi SAW. Hendaknya seseorang mencarinya di malam-malam ganjil, kata Nabi SAW, dan telah berlalu beberapa malam ganjil, ma'asyiral ikhwah. Tersisa 2 malam, malam ke-27 dan malam ke-29. Maksimalkan Ramadan yang tersisa, kemudian lebih kita maksimalkan di malam ganjil yang tersisa, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sebagian dari kalangan ahli ilm, yatarajjah indahum, mereka mengatakan besar kemungkinan Lailatul Qadar terjadi di malam ke-27 atau malam ke-29. Tidak disepakati oleh para ulama kita malam keberapakah. Yang disepakati adalah malam-malam ganjil, tapi malam keberapa tidak disepakati. Tetapi sebagian dari kalangan ahli ilm menyebutkan yatarajjah indahum Lailah As-Sabi' wal Ishrin atau Lailah Tasi' wal Ishrin. Dan kedua malam itu masih ada di hadapan kita, ma'asyiral ikhwah. Mari kita perhatikan bagaimana keutamaan Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kenali kemuliaan-kemuliaan malam tersebut untuk memompa, membangkitkan semangat kita beribadah di penghujung Ramadan ini, ma'asyiral ikhwah. Yang pertama adalah annallaha anzala fiha al-Qur'an alladhi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Lailatul Qadar merupakan malam yang diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat, dan petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa Ala untuk manusia, semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Annallaha anzala fiha al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar tersebut, di mana Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, dan dia merupakan kitab yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang manusia di dunia dan di akhirat. Kitab yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan bagaimana tingginya kemuliaan Lailatul Qadar. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu
di malam Al-Qadar, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral ikhwah, ma yadullu alaihi al-istifham min at-tafkhim wa at-ta'zim fi qawlihi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, di dalamnya terdapat istifham yang ditekankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan bagaimana kemuliaannya Lailatul Qadar. Sampai-sampai Allah bertanya kepada kita, kepada para hambanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Saking mulianya Allah bertanya. Dan kita tidak akan tahu jawabannya kecuali ketika diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena terdapat di dalamnya tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan oleh apa? Al-Quran. Sama dengan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Dan sama dengan ayat-ayat yang lain, menunjukkan bagaimana pentingnya seorang muslim memperhatikan kedudukan ayat tersebut. Apa yang akan dibicarakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada para hamba, kecuali menunjukkan bagaimana mulianya kedudukan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, annaha khairum min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bima'na, seseorang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tanpa terputus-putusnya. Beribadah, dia sujud 1000 bulan, 83 tahun lebih kurang. Dia qiyam selama 1000 bulan, dia sujud selama 1000 bulan, la yang qati', tidak terputus-putus. Dia ruku selama 1000 bulan, dia sujud selama 1000 bulan, dia bersedekah selama 1000 bulan. Nilainya sama di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang hamba bermunajat, beribadah, menghidupkan malam Al-Qadar tersebut. Ma'asyiral ikhwah, 2 malam tersisa di hadapan kita, malam ganjil. Ma'asyiral ikhwah, jangan sampai kita lewatkan mengisi malam ini dengan berbagai macam ibadah. Jangan kita lewati malam ini sepanjangnya dengan tidur. Bukan kita tidak boleh kita tidur, tapi sebagian besarnya hendaknya kita menghidupkan, ma'asyiral ikhwah, agar kita termasuk orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala khairum min alfi syahrin. Salat yang kita lakukan, Allah nilai lebih baik daripada 1000 bulan. Ruku yang kita lakukan, Allah jadikan lebih baik daripada 1000 bulan. Sujud yang kita lakukan, Allah jadikan lebih baik daripada 1000 bulan. Besar harapan, sehingga nanti di akhirat ketika Allah panggil kita untuk sujud menghadap kepadanya, kita pun sujud menghadap kepadanya. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Apa ibadah yang bisa kita lakukan di malam-malam Ramadan? Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir, memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian memperbanyak sedekah. Apa yang kita bisa lakukan, pendermaan terhadap harta yang kita miliki, maka keluarkan. Seluruh ibadah yang kita lakukan lebih mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dari 1000 bulan kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral ikhwah, annal malaikata tatanazzal fiha wa hum la yanziluna illa bil khairi wal barakati war rahmah. Di malam Al-Qadar atau di malam Lailatul Qadar, para malaikat turun. Malakun muqarrabun, malaikat yang begitu dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Malaikat yang begitu muti'un li rabbihim, taat kepada Rabbnya. Allah menceritakan tentang kriteria para malaikat. Allah mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah mendurhakai Rabbnya. Malaikat tidak pernah memaksiati Rabbnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka lakukan. Ini kriteria para malaikat. Makhluk-makhluk yang suci yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ciptaan yang mulia yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang Allah jadikan mereka menghuni langit-langit yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala beserta 7 lapisnya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, tidak ada tempat 1 jari di atas langit atau beberapa jari, melainkan di situ malaikat meletakkan keningnya sujud menghadap kepada Rabbnya. Sebesar apa langit yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika cincin dicampakkan ke padang pasir, ma'asyiral ikhwah, cincin itu adalah ibaratnya bumi. Padang pasir itu adalah ibaratnya langit. Berjuta-juta kali lipat besarnya langit dibanding bumi. Dan dipenuhi oleh para malaikat yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Beribadah. Meletakkan keningnya sujud menghadap kepada Rabbnya. Menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan di atas langit ke-7 ada sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur, yang salat setiap waktu di dalamnya malaikat 70.000. Begitu selesai 70.000 malaikat salat, kemudian mereka meninggalkan Baitul Ma'mur. Kemudian datang lagi 70.000 malaikat. Kemudian selesai beribadah, mereka meninggalkan Baitul Ma'mur. Malaikat yang sudah pernah salat di Baitul Ma'mur, la ya'udu ilaihi abada, tidak akan pernah kembali ke Baitul Ma'mur selama-lamanya sampai hari kiamat. Beribadah kerjanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertasbih, bertahmid, bertakbir. Membesarkan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah, menciptakan manusia di muka bumi ini, apa kata para malaikat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah Jalla wa Ala. Qalu ataj'alu fiha may yu'sidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, akankah engkau akan menjadikan manusia-manusia itu yang akan merusak bumi tersebut, mereka melakukan tumpah darah. May yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami di sini di atas langit ini sibuk mensucikan, membersihkan namamu ya Allah. Tapi manusia akan bertikai-tikai, akan berperang, berbantah-bantah, tumpah darah di muka bumi, sehingga bumi itu rusak. Para malaikat bertanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingin tahu hikmahnya. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai para malaikat. Makhluk-makhluk yang suci yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam Al-Qadar diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahkan malaikat yang dijadikan sebagai sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat, yang disebut dengan Ar-Ruhul Amin, diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tatanazzal al-malaikah. Kemudian apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Wa hum la yanziluna illa bil khairi wal barakati war rahmah. Dan sebagaimana malaikat, tidaklah mereka turun kecuali membawa kebaikan, membawa keberkahan, serta membawa rahmat. Semakin ditabur rahmat-rahmat itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ma'asyiral ikhwah, annaha salamun likathratis salamati fiha minal iqabi wal adzabi bima yaqumu bihil abdu min ta'atillahi azza wa jalla. Malamnya, ma'asyiral ikhwah, sampai terbit fajar, dijadikan keselamatan, sesuatu yang mendominan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Annaha salam,
likathratis salamati fiha. Malam itu hingga paginya disebut dengan malam keselamatan. Likathratis salamati fiha minal iqab. Karena banyaknya orang-orang yang dibebaskan dari hukuman-hukuman, dari azab-azab, bima yaqumu bihil abdu min ta'atillahi azza wa jal, karena ketaatan yang dilakukan oleh para hamba kepada Rabbnya. Dijadikan malam itu oleh Allah tabaraka wa ta'ala hingga fajarnya malam yang salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini keutamaan Lailatul Qadar ma'asyiral ikhwah. Kemudian yang terakhir adalah annallaha anzala fi fadliha suratun kamilatun tutla ila yaumil qiyamah. Saking tingginya kedudukan Lailatul Qadar, Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan satu surat yang sempurna yang bercerita tentang keutamaannya, dan ini dibaca sampai hari kiamat. Apa kata Nabi? Faman hurima khairuha faqad hurima khairul katsir. Sungguh barang siapa yang tertinggal, luput mendapatkan kebaikan-kebaikan Lailatul Qadar, keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar, sungguh telah hilang baginya kebaikan yang begitu melimpah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah yang muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ini sedikit muhasabah kita di penghujung Ramadan ini. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, membimbing kita di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan akan berlalu ma'asyiral ikhwah, dan kita ingin amalan-amalan yang kita lakukan tidak berlalu begitu saja bersama berlalunya Ramadan. Kita menginginkan amalan-amalan yang telah kita tanam dalam bulan Ramadan membekas di dalam jiwa kita. Puasa tetap bersama kita pasca Ramadan, puasa-puasa sunnah. Al-Quran tetap bersama kita pasca Ramadan. Baca Al-Quran di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Begitu juga pendermaan terhadap harta yang kita lakukan. Berlalu Ramadan, tapi kita termasuk orang-orang yang tetap suka mendermakan harta kita. Ma'asyiral ikhwah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Berinfak, bersedekah, berbagi, tidak menunggu kaya. Ma'asyiral ikhwah, para sahabat banyak yang fakir, banyak yang miskin, tapi mereka manusia-manusia yang berlomba-lomba mengeluarkan hartanya sesuai dengan kadar mereka masing-masing. Mereka yang kaya, infaknya banyak. Mereka yang fakir, maka dari sebagian harta yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tetap dermakan. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV.